Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Amma ba'd. Wa min ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة كاملة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحبه أجمعين إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين أئمة المجتهدين خصوصا إلى رسول الإمام أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي سيدنا الشعب القدير الجيلاني سيدنا الإمام أبي حامد الغزالي سيدنا الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي سيدنا الإمام جلال الدين المحلي وجميع المفسرين والمحدثين ووالدينا مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah masyarul hadirin wal hadirat jamaah masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Malam ini malam ke-12 Dzulhijjah. Masih di hari-hari tasyrik fi ayyamit tasyrik. Hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita memperbanyak zikir, tasbih di hari-hari tasyrik ini. Sehingga di hari-hari tasyrik ini kita dilarang berpuasa, memang hari makan, minum dan hari kita berzikir. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Hari makan, minum dan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hari makan dan minum kita perbanyak makan dan minum, enggak. Hari makan dan minum dan memperbanyak zikir. Yang diperbanyak zikirnya bukan makan dan minumnya. Bukan makan dan minumnya yang diperbanyak, yang disunahkan memperbanyak zikirnya. Hari makan dan minum hari-hari tasyrik ayyamul qar. Di dalam hadis disebutkan ayyamul qar. Ayyamul qar ini hari yang dimana jemaah haji sedang mabit di Mina. Hari-hari mereka sedang berada di Mina. Ayyamul qar. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari-hari tasyrik. Dan disunahkan kita bertakbir. Kalau Idul Adha, dari setelah kita sholat Idul Adha, setiap kita selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, disunahkan bertakbir. Setelah sholat fardu dan setelah sholat sunnah, disunahkan kita bertakbir. Habis sholat duha, habis sholat witir, habis sholat sunnah apapun, disunahkan kita bertakbir. Sampai kapan? Ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai hari terakhir tasyrik. Tanggal 13 ba'da asar menjelang maghrib. Sampai apa? Sampai terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Dan menyembelih hewan kurbannya juga masih ada kesempatan sampai tanggal 13. Sampai sebelum terbenam matahari. Yang kemarin mungkin belum kurban, mungkin belum ada uangnya, belum ada rezekinya, sekarang baru ada. Atau besok baru mau dapat uang kita nih. Ada orang mungkin mau bayar utang apa gimana gitu. Yang jelas ketika besok atau besok lusa 12 dan 13 Dzulhijjah ada rezeki, kita bisa untuk membeli hewan kurban, maka kita disunahkan untuk berkurban. Bagi yang kemarin tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha belum berkurban, ada kemampuan, disunahkan kita untuk berkurban.
Kemampuan di sini bukan mampu kayak orang kaya, nunggu kayak orang kaya si fulan, nunggu duitnya punya puluhan ratusan juta, enggak. Tetapi yang dia butuhkan untuk kebutuhan anak istrinya, hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, lebih daripada itu, maka kita belikan hewan kurban. Hari tasyrik, ayyamut tasyrik, mereka zaman dahulu kaum fakir miskin menunggu terbitnya matahari, karena akan menjemur daging kurban yang mereka dapatkan pada hari raya Idul Adha. Zaman dulu kan untuk diawetkan belum ada freezer, belum ada kulkas, jadi belum ada alat-alat yang dapat menjadikan makanan awet seperti sekarang. Maka untuk diawetkan ya dijemur, dikeringkan, dibuat dendeng. Al-qadid, bahasa Arabnya dendeng, qadid. Laisal idu liman labisal jadid wala akalal qadid. Innamal idu liman ta'atuhu tazid wa khawfal wa'id. Laisal idu liman labisal jadid. Bukan disebut hari raya, bukanlah hari raya itu orang yang pakai baju baru. Khususnya Idul Fitri nih, kalau Idul Adha kita kagak ganti baju ya. Kita kagak ganti baju. Padahal yang lebih utama Idul Adha dibanding Idul Fitri. Karena Idul Fitri kita identik dengan baju baru. Bukanlah hari raya itu orang yang pakai baju baru, wala akalal qadid, sebagian ulama. Liman labisal jadid, bukan bagi orang yang memakai baju baru, wala akalal qadid, atau yang memakan dendeng, yang makan daging, yang makan enak maksudnya, bukan. Tetapi walakinnal idu liman ta'atuhu tazid wa khawfal wa'id. Akan tetapi yang disebut hari raya bagi seseorang adalah yang taatnya bertambah, wa khawfal wa'id, dan takut kepada Allah, takut akan ancaman Allah. Juga disebutkan oleh mereka, laisal idu liman tajammala bil libasi wal markub, innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Bukan id hari raya adalah orang yang berhias dengan kendaraan dan pakaian, bil libas wal markub, dengan pakaian dan kendaraan. Tetapi hari raya adalah bagi orang yang ghufirat lahu dzunub, yang diampuni dosa-dosanya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau ketika di hari raya Idul Fitri tidak seperti kebanyakan orang makan enak, makan daging, makan pesta yang mewah. Tetapi beliau pada hari raya Idul Fitri hanya memakan roti yang kasar, roti yang keras, roti yang sangat amat sederhana, al-khubzal khushkar. Hanya makan roti yang sederhana, yang keras. Ada sebagian sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau makan seperti ini? Sementara orang pada makan enak, makan yang mewah, yang bagus, yang enak. Sementara engkau Amirul Mukminin makan seperti ini saja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-yaum lana id, wa ghadan lana id, wa kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa id. Hari ini buat saya hari raya, besok hari raya. Setiap hari yang saya tidak bermaksiat kepada Allah itu hari raya buat saya. Jadi nggak nunggu 1 Syawal, nggak nunggu 10 Dzulhijjah. Hari raya buat beliau dan para aulia Allah Subhanahu wa taala, setiap hari mereka berhari raya. Hari raya buat mereka adalah ketika la na'sillaha fi, ketika di hari itu mereka tidak bermaksiat, ketika kami tidak bermaksiat di hari itu. Ketika di hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah, berarti hari raya buat kita. Jadi hari raya yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan maksiat, yang meninggalkan dosa. Baik, kita lanjutkan di penghujung surah An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ay kufaru Makkah, orang-orang kafir Makkah. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir Makkah bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, anis saati, mengenai apa? Hari kiamat. As-sa'ah, sa'ah bukan artinya jam. Sa'atun, sa'ah kan artinya jam juga. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Kami sa'atul an.
Bahasa Betawinya what time is it gitu ya. Jam berapa sekarang? As-sa'ah, sa'ah bukan jam. Sa'ah di sini adalah hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana as-sa'ah. Sa'atul jidar, jam dinding. Tetapi yang dimaksud dengan as-sa'ah di sini adalah yaumul qiyamah. Yas'alunaka 'anis sa'ati anil qiyamah. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Mata wuku'uha wa qiyamuha, kapan terjadinya dan berdirinya. Atau terjadinya itu hari kiamat. Mata wuku'uha wa qiyamuha. Banyak di dalam Al-Quran mereka bertanya kepada engkau tentang ini, tentang itu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka, banyak mereka bertanya kepadamu tentang ini, mereka bertanya kepadamu tentang ini dan itu. Nah, di antaranya mereka orang-orang kafir maka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang hari kiamat kapan terjadinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha mata wuquha wa qiyamuha. Seperti di dalam hadis Jibril, disebut dengan hadis Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril menyerupai seorang sahabat, menjelma seperti seorang sahabat, dan yang sering diserupakan oleh malaikat Jibril sahabat Dihya al-Kalbi. Sahabat Dihya al-Kalbi. Nabi datang, ini hadis yang masyhur, di hadis kedua dari kitab hadis Arba'in Imam Nawawi. Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi belum menyantumkan hadis ini, hadis yang kedua. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sementara hadis yang kedua masih dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab juga, Amirul Mukminin. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alai atharus safar wa la ya'rifu min ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, hingga akhirnya. Satu halaman lebih ini. Satu halaman setengah kurang lebih. Itu hadis tentang ketika kami sedang duduk berkumpul di hadapan Nabi, kata Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Ketika kami sedang duduk, ya waktu itu belum jadi Amirul Mukminin, masih ada Nabi tentunya. Kata Sayyidina Umar, ketika kami sedang duduk di hadapan baginda Nabi, tiba-tiba datang seseorang, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Bajunya putih banget. Bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam. La yura alai atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Di sana kan padang pasir. Biasanya orang ya kalau habis perjalanan kan rambutnya acak-acakan, kumel, bajunya kusut, dekil gitu ya. Dekil of the kumel. Dekil of the kumel. Ini enggak. Bajunya bersih putih, rambutnya rapi, bersih hitam. Rambutnya hitam, rapi, bajunya juga putih banget. La yura alai atharus safar wa la ya'rifu min ahadun, tidak ada seseorang pun yang mengenal di antara kami. Di antara kami sahabat nggak ada yang kenal siapa itu orang, nggak ada yang kenal katanya. Dan ternyata itu nanti di penghujung hadis itu ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam atau Jibril atau Jibril alaihissalam, boleh dibaca Jibril. Nanya kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi jelaskan dengan rukun Islam yang 5. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan haji bagi siapa yang mampu. Setelah itu, qala sadaqta, betul engkau, benar katanya. Nah, sahabat bingung, ini orang dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Dia nanya, tapi dia yang membenarkan, kan kayak orang ngetes itu. Dia yang nanya nih orang, tapi dia membenarkan. Setelah nanya kepada Nabi apa itu Islam, Nabi jelaskan rukun Islam yang 5.
Terus dia bilang sadaqta, betul. Terus fakhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi jelaskan dengan rukunnya yang 6. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, qada dan qadar dan hari akhir. Semuanya Nabi jelaskan rukun iman yang 6. Qala sadaqta, betul. Sahabat makin bingung lagi nih. Dia yang nanya, dia yang membenarkan, yang membetulkan qala sadaqta. Terus nanya tentang al-ihsan, mal ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah dia yang melihatmu. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Terus fa akhbirni anis saah. Nanya tentang as-saah nih. Makanya saya bawakan hadis ini kaitannya dengan as-saah, hari kiamat. Fa akhbirni anis saah, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya aneh juga sama-sama nggak tahu. Bukan cuma ente, aneh juga nggak tahu, kata Nabi. Jadi hari kiamat kapan? Memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Mudah-mudahan bukan Jumat besok nih. Bukan Jumat depan, masih berapa hari lagi nih, ya Allah. Kita belum benar nih. Kita belum punya ibadah, belum punya amal, belum punya bekal. Mudah-mudahan masih lama. Ya, ada orang nggak beriman, non muslim, dulu pernah diprediksi kiamat tanggal berapa dulu? Desember 2012 sampai berapa ya dulu ya? Ya, 2012 dulu pernah katanya bakal kiamat. Sampai sekarang kagak. Sampai sekarang ulama wali-wali aja kagak ngasih tahu. Ulama wali-wali Allah, para kekasih Allah Ta'ala saja mereka nggak tahu. Lu lagi yang non muslim, yang nggak beriman kepada Allah, orang kafir. Orang kafir yang nggak tahu. Ya, orang muslim bahkan tingkatan ulama wali-wali saja mereka nggak tahu kapan terjadinya kiamat, dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi saja mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya saya juga yang ditanya nggak tahu. Bukan cuma hanya engkau yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya, ciri-cirinya. Apakah ada cirinya, tandanya hari kiamat? Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Itu panjang lebar tuh. Di antaranya di situ, di antara ciri tanda dekatnya hari kiamat, Nabi mengatakan yatatawaluna fil bunyan. Orang berlomba meninggikan bangunan, main tinggi-tinggian bangunan. Yatatawaluna fil bunyan, sekarang sudah terjadi. Kita lihat, mereka bangga. Negara mana sekarang yang khususnya negara maju, negara berkembang atau negara maju, mereka berlomba main tinggi-tinggian bangunan. Di Jakarta aja sekarang makin tinggi bangunan. Ada yang 40, 50, 60 lantai. Bahkan mungkin ada udah lebih dari 60 lantai sekarang kali ya. Di Eropa, di Amerika, di Dubai gedung itu yang Burjul Khalifah. Sekarang terakhir di Jeddah lagi dibangun. Di Jeddah, di Arab Saudi, di negara Arab, di Timur Tengah, di tempat Nabi bersabda. Bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Asia Tenggara, bukan di negara orang kafir, malah di Arab Saudi. Di tempat Nabi bersabda. Di Jeddah sekarang lagi dibangun. Bakal pemecah rekor nih. Tingginya 1000 meter, 1 kilo lebih. Tingginya 1000 meter nih, diperkirakan nanti mungkin 2024 baru kelar tuh, baru selesai. 2024 sampai 2026 tuh nanti perkirakan bangunan tertinggi di dunia yang akan memecahkan rekor nanti sekarang lagi dibangun di Jeddah. Astagfirullahaladzim. Bukan di Amerika, bukan di Eropa. Jadi walaupun orang-orang Arab, negara Arab pun mereka nggak mau kalah. Yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan, main tinggi-tinggian bangunan. Itu diantara tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Itu ya panjang hadis tersebut. Setelah itu Nabi mengatakan
Atadri manis sa'il ya Umar? Atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu? Tahu nggak ente wahai Umar? Siapa itu yang bertanya tadi itu? Yang datang tadi yang nanya itu siapa? Allah wa rasuluhu alam. Kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya nggak tahu. Fa innahu Jibril, itu tadi Jibril, bukan manusia itu tadi. Bukan orang biasa. Fa innahu Jibril, yang tadi itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian dan mengajarkan agama kepada kalian. Artinya dengan sebab pertanyaan malaikat Jibril sehingga Nabi menjelaskan Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat dan lain sebagainya. Dengan sebab kedatangan malaikat Jibril. Itu hadis disebut hadis Jibril. Disyarahkan hadis tersebut yang satu halaman atau satu halaman setengah diuraikan, dijabarkan, diterangkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ulama besar abad ini yang bermukim di Madinah, tapi beliau kelahiran sini, kelahiran Indonesia, kelahiran Bogor. Ada yang mengatakan di Jakarta. Dari kecil dibawa ke sana sama orang tuanya. Memang orang tuanya asli sana, asli Hadramut. Sejak kecil dibawa ke sana, ke Arab Saudi, ke belajar lama di Hadramut, Yaman Selatan. Sekarang beliau mukim di Madinah. Disyarahkan, dijabarkan oleh beliau satu hadis itu menjadi satu kitab. Jadi satu kitab, kupas tuntas panjang lebar. Dari mulai Islam, iman, ihsan. Tadi itu juga tentang masalah amaratul qiyamah, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mata'anallahu bituli hayati, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau, diberikan kesehatan yang sempurna, dan kita mendapatkan barakahnya serta ilmunya, amin ya rabbal alamin. Satu hadis jadi satu kitab segini, jadi satu kitab. Subhanallah. Ulama besar, kaliber luar biasa, dan terkenal dengan Syafi'inya abad ini. Beliau adalah Imam Syafi'inya abad ini. Imam Syafi'i abad sekarang di dunia saat ini itu beliau. Syafi'inya abad ini sekarang, zaman now. Jadi Syafi'inya zaman now itu beliau. Syafi'inya Imam Syafi'i di zaman now ini, Habib Zain bin Ibrahim Sumaid. Seorang faqih, seorang yang ulama kaliber tentang masalah fikih, pakar ilmu fikih. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha fi ayyi syai'in. Ada apa? Tentang apa engkau menyebutnya? Jadi ada urusan apa sehingga engkau menyebut dan bertanya tentang hari kiamat? Fima anta min dzikraha ay laisa indaka ilmuha hatta tadhkuraha. Tidak ada ilmunya, pengetahuannya terhadapmu, padamu, sehingga engkau menyebutnya. Engkau menyebutnya kapan terjadinya hari kiamat. Urusannya apa buat ente itu? Enggak ada perlunya. Enggak ada perlunya, enggak ada gunanya ente nanya hari kiamat kapan. Ini dasar orang kafir. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, muntahaha ay muntaha ilmuha, puncak akhir daripada pengetahuannya hanya Allah taala. La ya'lamu ghairuh, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Jadi hanya Allah taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat yang disebut dengan al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba, tidak ada dusta tentang kejadiannya hari kiamat. Tidak ada orang yang dapat mendustakan kejadiannya hari kiamat. Sudah pasti, dipastikan terjadinya. Jadi dunia ini akan hancur nanti. Langit bumi dengan segala isinya yang ada di dalamnya, luar angkasa, benda-benda luar angkasa yang begitu besar, yang lebih besar jauh dari bumi, lebih besar dari matahari bahkan, dan yang lainnya, semuanya akan hancur, semuanya akan tiada, akan lenyap, akan fana. Dan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Al-qiyamah, as-sa'ah, al-waqi'ah, yaumuddin, yaumul qiyamah juga, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin adalah yaumil qiyamah, hari pembalasan, yaumil jaza. Yaumiddin, yaumil jaza, yaumil qiyamah, as-sa'ah, al-waqi'ah, dan masih banyak lagi. At-tamatul kubra, ya. Ila rabbika muntahaha, muntaha ilmuha la ya'lamuhu ghairuh.
Innama anta mundhiru may yakhshaha. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Wahai Nabi Muhammad, engkau hanyalah mundhir, pemberi peringatan. Innama yanfa'u indharuka, hanya saja peringatanmu itu akan bermanfaat. Peringatanmu akan berguna dan bermanfaat. Yanfa'u indharuka may yakhshaha, bagi siapa? Bermanfaat peringatan dari Nabi untuk siapa? Bagi siapa? May yakhshaha, yakhafuha, yang takut kepada Allah, yang memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dia akan bermanfaat dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang tidak punya rasa takut kepada Allah, ya apa artinya, apa gunanya? Nggak ada gunanya, nggak berguna itu peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada khasyah, rasa takut kepada Allah. Innama anta mundhir. Sahabat kami Allah yarham, sahabat kami almarhum al-maghfurlah Habib Mundhir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullah rahmatal abrar. Mundhir artinya pemberi peringatan, mubasyir yang memberikan bisyarah, kabar gembira, mundhir yang memberikan indhar, yang menyampaikan peringatan, ancaman-ancaman. Dan ini kan hari Senin nih, Jalsatul Itsnain, peninggalan Habib Mundhir, Jalsatul Itsnain di Al-Munawwar, di Masjid Al-Munawwar Pancoran. Ya, dulu kami juga selagi beliau masih ada, memang bahkan dari sebelum beliau membentuk atau memiliki majelis yang begitu besar, Jalsatul Itsnain, belum ada Jalsatul Itsnain. Dari rumah ke rumah, ketika belum masih baru pulang dari Hadramut, dari rumah ke rumah sedikit, 2 orang, 5 orang, 10 orang, makin banyak 50 orang, 100 orang, dari rumah ke rumah, akhirnya makin padat. Lalu berpindah-pindah, Masjid At-Taubah Habib Kuncung Kalibata, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, pernah juga di Atin Taman Mini, lalu hingga sekarang menetap di Masjid Al-Munawwar Pancoran. Ketika belum masih ada juga, saya sering nemenin. Saya juga sering diminta menggantikan beliau, khususnya malam Ahad, malam Sabtu dan malam Ahad itu sampai Jabodetabek keliling, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, di mana-mana, selain Jakarta, Jabodetabek. Lalu juga setelah beliau sakit sampai beliau nggak ada, setelah beliau tidak ada, setelah beliau wafat, lalu juga saya sempat beberapa bulan, beberapa lama gitu menggantikan beliau dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang lain. Sampai sekarang, sampai saat ini, tanda keikhlasan beliau, kesungguhan beliau, dan karena keikhlasan, ketulusan beliau di dalam mendirikan itu majelis, di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, sampai saat ini tetap berjalan, tetap eksis itu majelis beliau. Bahkan insya Allah mungkin bertambah banyak. Se-Indonesia cabangnya banyak majelis Rasulullah yang disebut dengan MR, se-Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua, Bali, Lombok, Sumatera, sampai ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, Australia juga ada cabang-cabangnya. Cabang-cabang majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peninggalan Habib Mundhir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullah. Nah, ini juga sekarang nih Jalsatul Itsnain nih, sekarang lagi berlangsung di Al-Munawwar, kan malam Selasa nih. Jadi peninggalan beliau yang paling beliau sangat-sangat tidak pernah, hampir tidak pernah meninggalkan, sekalipun beliau sedang sakit, bahkan lagi diinfus, bahkan di kursi roda, bukan hanya di kursi roda, dengan tempat tidurnya dari rumah sakit dibawa, pakai tempat tidur dibawa ke Al-Munawwar. Nih kalau yang malam Selasa sekarang nih, hampir beliau nggak pernah tinggal. Kalau majelis-majelis yang lain mungkin beliau tidak begitu berat untuk meninggalkannya. Tapi kalau yang Al-Munawwar malam Selasa, Jalsatul Itsnain, disebutnya Jalsatul Itsnain karena memang di hari Senin. Nah, kita juga nih sekarang nih di Masjid Baitur Rahman nih Jalsatul Itsnain nih. Ya kalau begitu kita namain Jalsatul Itsnain juga nih. Kita namakan juga ini di Masjid Baitur Rahman, majelis kita malam Selasa ini, Senin malam Selasa, Jalsatul Itsnain. Ya kalau begitu dari mulai sekarang kita namakan Jalsatul Itsnain nih. Jalsatul Itsnain Masjid Baitur Rahman, begitu namanya. Tetap kita sebut Masjid Baitur Rahmannya Jalsatul Itsnain Masjid Baitur Rahman. Karena memang cuma hanya ini yang diadakan ba'dal Isya, yang lain kan ba'da Maghrib ya pengajiannya. Yang lain ba'dal Maghrib, dan Jalsatul Itsnain memang dari guru beliau, dari guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habib Umar, beliau mengadakan jalsah pengajian umum
Yang awalnya ketika kami dahulu di sana sedikit, hanya kami sama kawan-kawan sekitar 20 orang lebih, dengan penduduk Tarim juga hanya beberapa orang saja, sampai sekarang sudah ribuan, puluhan ribu. Padahal di sana ya penduduknya tidak sebesar di sini, tidak sebanyak di sini. Tetap di sana juga padat luar biasa. Yang awalnya sedikit. Nah, ini Jalsatul Itsnain yang didirikan oleh Habib Umar. Maka Habib Munzir meneruskan dan meniru gurunya Habib Umar untuk mengadakan Jalsatul Itsnain di Masjid Al-Munawwar setelah sebelumnya di beberapa tempat. Nah, saat ini juga kita di Masjid Baitur Rahman ya, mengadakan majelis pengajian Ba'dal Isya juga sama nih, Ba'dal Isya waktunya sama. Hari Senin Ba'dal Isya. Maka juga insya Allah ini tabarukan dengan Jalsatul Itsnain Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Atanallahu bitul hayati, semoga mendapatkan keberkahan Jalsatul Itsnain beliau Habib Umar yang ada di Tarim, karena diadakan Ba'dal Isya hari Senin. Subhanallah, jadi nyambung ke situ ya. Innama anta mundziru may yakhsha. Kita baca di sini ada kata-kata Munzir, Habib Munzir, innama anta mundziru may yakhsha. Dan ini nama Rasulullah. Di antara namanya Nabi Muhammad itu atau julukannya ada 201. Mi'atan wa wahid ada 201, ada di Dalailul Khairat ada ya. Kumpulan salawat Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli Dalailul Khairat atau Dalailul Khairat. Dan juga ada di dalam kitab kumpulan zikir Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, Mukhul Ibadah. Namanya kitab Mukhul Ibadah. Baik di dalam kitab Salawat Dalailul Khairat Imam Al-Jazuli dan juga di dalam kitab Mukhul Ibadah Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ disebutkan satu persatu namanya Nabi. Yang di dalam Al-Quran, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Toha, Mustafa, Mujtaba, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Munzir, lalu Mubashir, dan juga Nadhir, Mustafa, Mujtaba, dan masih banyak lagi. Di antara nama Nabi, Ahyad, ada Habib Ahyad, itu juga Ahyad daripada namanya Nabi, Ahyad. Sahibul Liwa, Sahibul Qadib, Sahibul Maqamil Mahmud, Sahibul Liwa'il Ma'qud, dan lain sebagainya. Banyak nama-nama Nabi ada disebutkan oleh Imam Al-Jazuli di dalam kitab salawat beliau Dalailul Khairat. Itu kitab Dalailul Khairat luar biasa. Siapa yang ingin mimpi Rasulullah maka perbanyak sering-sering baca kitab Dalailul Khairat, kumpulan salawat Dalailul Khairat. Inna mundziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu lam yalbathu fi quburihim illa ashiyatan aw duhaha ay ashiyata yawmin aw bukratahu wa sahha idafatu duha ila al-ashiyah lima bainahuma minal mulabasah idhuma tarafa an-nahar wa husnul idafah wuqul kalimah fasilah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu fi quburihim illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka melihatnya di hari itu, mereka melihatnya tidak tinggal mereka di dalam kubur kecuali hanya ya seperti ashiyatan sore atau waktu duha. Kecuali mereka rasakan hanya sesaat sebentar ketika mereka di dalam kubur itu. Padahal mereka ada yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun di dalam kubur. Mereka ratusan, bahkan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Umat-umat terdahulu yang sampai saat ini sudah puluhan ribu tahun mereka di dalam kubur. Tetapi mereka merasakannya hanya waktu yang singkat. Illa ashiyatan aw duhaha. Ashiyah, waktu sore. Aw duhaha, waktu duha. Awal siang. Waktu awal siang disebut waktu duha. Sehingga kita melaksanakan sholat tersebut di waktu itu namanya waktu duha, sholat duha. Yang afdal sholat duha itu inda tarmudul fisal, hina tarmudul fisal, ketika anak onta itu sudah mulai berdiri, bangun dari duduknya. Dari pagi dia duduk, deprok aja anak onta. Sekitar jam 9-an dia udah mulai panas, mereka bangun. Nah, pada bangun pada bangun ketika anak kota itu sudah mulai bangun sekitar setengah 9, jam 9. Itu afdolnya waktu mengerjakan atau mendirikan sholat duha.
Paling afdalnya waktu duha, untuk sholat duha jam segitu, sekitar 8:30 jam 9-an. Hina tarmudul fisal itu seperempat siang pertama, seperempat kedua di jam 9 sampai zuhur, yang ketiga dari zuhur sampai asar, seperempat yang terakhir yang ketiga yang keempat yang terakhir dari asar sampai maghrib. Kalau siang itu dibagi 4, itu ketika seperempat pertama siang sampai jam 9. Illa asyiyatan au duhah, dan ada sholawat yang ada lafaz asyiyah ya. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah, waghfir lana fi hadhil asyiyah wa fi kulli asyiyah. Kalau dibaca malam, fi hadhil lailah wa fi kulli lailah. Itu dianjurkan kita membaca itu 10 kali minimal di malam atau hari Jumat. Di malam dan hari Jumat kita baca 10 kali. Luar biasa fadilahnya. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil laila wa fi kulli laila, atau fi hadhil asyiyah wa fi kulli asyiyah. Al asyiyah artinya sore. Nah, kenapa ada al asya? Kita nyebut asya itu makan malam, asya makan malam. Bahasa Betawinya dinner, ya. Makan malam. Asya. Karena mereka orang dulu makan malamnya itu ya sore itu. Mereka makan cuma 2 kali orang dulu itu, pagi sama sore. Pagi sama sore. Ada juga yang pagi, siang, sore. Kalau ente pagi, siang, sore, malam. 4 kali ya. Itu baru yang ketahuan, belum mindonya. Belum nambahnya. Mindonya nambahnya belum nambahnya, mindo dan nambahnya. Allah, makan mulu kita ya. Apalagi daging masih banyak nih. Daging masih banyak, habis dapat korban atau habis korban kemarin. Orang dulu makan tuh cuman sekali, paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali, pagi sama sore, atau yang makan sekali ya siang aja. Nah, sehingga di zaman dulu kalau ada orang makan 3 kali itu wow, kebanyakan itu udah tuh. Nah, kita 3 kali itu belum nambahnya, belum iseng-isengnya makan ini cemilan-cemilan, snack-snack dan sebagainya, belum jajan-jajannya. Ada yang begitu orangnya. Subhanallah. Jadi asya itu dari kata asyiyah, sore, sehingga karena orang dulu makan asya itu makan sore. Kalau kita sekarang makan malam. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Sehingga mereka tidak sadar, mereka merasakan di dalam kubur itu hanya ya seperti sore atau waktu duha pagi. Mereka tidak merasakan lama, padahal mereka lama. Karena apa? Karena gentingnya, paniknya di hari itu. Karena bingungnya mereka merasakan hari kiamat yang begitu dahsyat, hari yang sangat amat dahsyat, yang luar biasa, sehingga mereka lupa di dalam kubur itu lama. Seakan-akan hanya di waktu sore dan pagi saja, hanya sesaat. Itu yang mereka rasakan. Seakan-akan seperti itu karena dahsyatnya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kalau diterjemahnya bagaimana itu? Hanya sebentar saja. Iya. Jadi seakan-akan sebentar, hanya seperti waktu sore atau waktu duha, waktu pagi. Duha, salatul duha. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, sholli arba'an awalan nahar akfika akhirahu. Wahai manusia, wahai bani Adam, lakukanlah salat 4 rakaat di awal siang, di waktu pagi, maksud di awal siang. Akfika akhirahu, aku akan cukupi sampai akhir malam. Aku akan cukupi kebutuhanmu sampai akhir siang, maksudnya sampai malam. Dijamin sama Allah Ta'ala akan dicukupi kebutuhanmu sampai malam ketika engkau melaksanakan 4 rakaat duha. Paling banyak 12 rakaat, tetapi afdalnya 8 rakaat, 8 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Illa asyiyatan aw duha. Nah, ini surah An-Nazi'at. Setelah surah An-Nazi'at selesai, maka kita pindah ke surah yang berikutnya, surah Abasa wa Tawalla. Nah, malam ini
Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya ada undangan ini, ada acara di tempat lain. Mohon maaf. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin langsung kali ya. Nggak pakai kertas. Apakah kita harus tetap teruskan pada Senin Kamis apabila hari tasyriknya itu jatuh di hari Senin atau Kamis? Sudah jelas hari tasyrik hari yang diharamkan puasa. Jangankan Senin Kamis, itu semuanya haram. Mau Senin, mau Kamis, mau hari apa aja tetap haram puasa. Tidak boleh haram berpuasa di hari tasyrik. Bahkan ayyamul bid, hari-hari putih, hari-hari yang malamnya purnama. Ayyamul bid 13, 14, 15 itu di bulan yang lain selain Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah dimulainya bukan dari tanggal 13. Kenapa? Karena tanggal 13 masih hari tasyrik. Maka permulaan ayyamul bid di bulan Dzulhijjah dari tanggal 14, 15, 16. Selain bulan Dzulhijjah, ayyamul bid dari tanggal 13 mulainya, 13, 14, 15, 3 hari setiap bulan. 3 hari di pertengahan bulan itu puasa ayyamul bid. Al-bid dari kata abyad, putih, bersih. Malamnya purnama. Makanya disebut ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan kecuali Dzulhijjah. Berhubung tanggal 13 Dzulhijjah masih hari tasyrik, makanya diundur bukan 13 dari tanggal 14. Dimulai dari tanggal 14, 15, 16. Ayyamul bid saja dimulai dari tanggal 14, dimundur, diakhirkan, dimundurin, apalagi hari Senin Kamis. Tetap haram berpuasa di hari tasyrik sekalipun jatuh pada hari Senin dan Kamis. Tetap dilarang. Karena hari tasyrik ini hari kita makan dan minum serta memperbanyak berzikir. Setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah sampai nanti akhir hari tasyrik kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunahkan. Bukan hanya setelah sholat fardu aja. Tadi habis maghrib kan takbiran, habis isya juga tadi kita takbiran lagi. Nanti habis subuh. Nah sebelum subuh sholat ba'diyah, sholat witir, sholat ini, sholat anu. Setiap selesai sholat sunnah kita dianjurkan untuk bertakbir sampai nanti asar akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Tahun ini jatuhnya pada hari Rabu, besok Senin, Selasa, besok Selasa, Rabu. Masih ada 2 hari kita untuk bertakbir sampai besok lusa hari Rabu. Bukan hanya bertakbir, juga masih ada kesempatan untuk kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Ada lagi mungkin yang berkaitan dengan surah An-Nazi'at tadi yang kita baca, atau permasalahan lain juga boleh, silakan. Satu lagi, Imam Malik pernah berkata kalau untuk patungan hewan itu dilarang, tapi disarankan itu satu keluarga gitu patungan. Karena kan hewan yang kita korbankan itu akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Tidak bisa kita bayangkan kalau lain makro. Jadi di permasalahan tadi yang ditanyakan apa? Yang saya pertanyakan adalah apakah harus satu keluarga untuk patungan? Di dalam mazhab imam kita, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama mazhab yang lainnya, jumhur yang mayoritas para ulama, para fuqaha mengatakan 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang. Adapun sapi dan unta untuk 7 orang. Bukan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, tetapi 1 ekor kambing kalau sudah ada 1 orang yang berkorban maka gugur kesunahan atas yang lainnya. Jadi seperti perwakilan, diwakilkan oleh 1 orang tadi. Tetapi yang lain kalau mau korban ya tetap dianjurkan, tetapi gugur perintah sunnah atas yang lainnya, atas anggota keluarga yang lain. Jika seorang suami, ya maka gugur kesunahan perintah anjuran sunnah bagi anak istrinya karena sudah ada. Tetap pahalanya untuk yang berkorban, untuk 1 orang. Pahalanya untuk yang berkorban, tetapi gugur kesunahan tuntutan berkorban untuk yang lainnya. Gugur tuntutan untuk berkorban atas yang lainnya. Bukan berarti 1 kambing untuk 1 keluarga, enggak. Ini pendapat yang jumhur, yang mayoritas para ulama. Begitu juga 1 ekor unta atau sapi untuk 7 orang, bukan untuk 7 keluarga.
Ini dalam mazhab kita dan mayoritas para ulama seperti itu. Tetapi ketika kita sudah berkorban baik suaminya atau istrinya atau salah seorang anaknya, maka gugur tuntutan berkorban atas yang lainnya. Itu maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marja'ul ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di hari raya Idul Adha kemarin maupun hari ini di hari-hari tasyrik. Allah taala jadikan termasuk hambanya yang memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbana tarafna